Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian, Desa Babatan, Kecamatan Ngajar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengolahan susu sapi, upaya untuk meningkatkan nilai jual pada Desa Babatan, Kecamatan Ngajar, Kabupaten Kediri. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Ika Biril Fadila dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini langsung saja ke materinya. Judulnya yaitu adalah penyuluhan susu pasteurisasi dan pemasarannya. Upaya meningkatkan nilai jual susu sapi di Desa Babatan, Kecamatan Ngajar. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Desa Babatan memiliki potensi besar dalam pengembangan susu sapi perah karena ketersediaan bahan baku yang melimpah dari peternak lokal. Namun, susu segar memiliki sifat mudah rusak dan cepat basi apabila tidak segera diolah dengan baik. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas serta nilai jual susu. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan yang tepat seperti pasteurisasi serta strategi pemasaran yang sederhana namun efektif agar produk dapat bertahan lebih lama dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Dalam hal ini, peran ibu-ibu PKK Desa Babatan itu sangat penting ya sebagai pelaku utama dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk susu olahan di tingkat desa. Untuk selanjutnya itu eh, apa sih pasteurisasi itu? Susu pasteurisasi adalah susu segar yang diproses dengan cara dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat. Kemudian segera didinginkan. Kenapa untuk segera didinginkan? Agar susu tersebut tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme lainnya. Proses ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme atau bakteri berbahaya atau bisa disebut dengan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan makanan, seperti itu. Dan susu dipasteurisasi ini tidak akan merusak kualitas susu ataupun kandungan susu ataupun kandungan susu yang ada pada susu tersebut. Pemanasan ini di suhu sekitar 63 derajat Celcius selama 30 menit. Metodenya LTLT atau 72 derajat Celcius selama 15 detik. Metodenya HTST. Nah, metode ini kalau untuk skala rumah tangga atau masih skala rumahan itu bisa digunakan dengan metode yang LTLT, ibu-ibu sekalian, karena pada skala kecil atau skala rumah tangga, ibu bisa memanaskan susu susu dengan suhu 63 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Kalau dengan suhu 70 derajat Celcius dan selama 15 detik itu hanya bisa digunakan di pabrik-pabrik. Karena di pabrik itu teknologi sudah canggih ya. Jadi setiap pipa pipa keluar dari mesin pemanas itu juga itu sudah panas. Jadi makanya pemanasannya itu sangat cepat kalau di pabrik. Tapi kalau sekarang masih dengan skala rumah tangga itu cukup kalian menggunakan ibu-ibu cukup menggunakan dengan LT-LT aja. Terus suhu dan waktu ini dipilih karena efektif membunuh bakteri patogen, namun tetap mempertahankan kandungan gizi yang ada pada susu seperti protein, lemak, kalsium, vitamin, dan kandungan gizi lain. Untuk selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pembuatan susu pasteurisasi. Pertama itu harus persiapkan alat dan bahan dulu ya Ibu-ibu. Untuk alatnya itu ada dua panci stainless dengan ukuran berbeda. Ukurannya itu yang pertama pancinya itu besar, untuk yang kedua itu di bawahnya lagi jadi lebih kecil untuk ukurannya. Untuk yang kedua yaitu adalah kompor. Kenapa pakai kompor? Nggak boleh pakai tungku atau pakai apa? Karena nanti panasnya itu tidak stabil. Tapi kalau pakai kompor kan panasnya stabil dan rata gitu. Terus untuk yang ketiga itu alatnya ada termometer untuk mengukur suhu agar susapi ini tidak terlalu panas juga tidak
di bawah suhu yang sudah ditentukan tadi, yaitu 63 derajat Celcius atau 70 derajat Celcius, untuk tidak merusak bakteri baik yang ada pada susu atau kandungan gizinya. Untuk yang keempat ada saringan. Saringan berguna untuk menyaring susu ya nanti saat susu akan dimasak. Untuk yang kelima adalah botol kemasan. Yang keenam pengaduk. Bahannya itu ada susu segar yang pertama, untuk yang kedua ada gula pasir, untuk yang ketiga ada perasa makanan atau buah. Jadi untuk perasa makanan atau buah ini opsional, nanti bisa dicampur dengan berbagai varian rasa, atau ibu-ibu sekalian ingin meningkatkan nilai jualnya lebih tinggi dengan buah-buahan asli itu juga bisa. Kan kalau buah-buahan asli pasti ada butiran-butiran buah-buahnya gitu, jadi kan lebih menambah enak susu pasteurisasi ini. Untuk cara pembuatannya yang pertama adalah saring susu segar. Susu segar harus disaring agar tidak tercampur dengan bulu-bulu sapi, kotoran sapi, dan lain-lainnya eh, agar pada proses perebusan susunya bersih. Itu yang pertama harus disaring. Untuk yang kedua itu panaskan di api kecil dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, untuk proses pemanasan susu ini api tidak boleh langsung dikenakan ke susu. Jadi harus dilakukan seperti proses pemasakan saat pelaburan coklat. Jadi makanya tadi harus ada dua panci stainless, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, untuk panci yang besar itu harus diisi dengan air. Nah, untuk yang panci kecil ditaruh di atasnya untuk diisi dengan susu. Nah, jadi proses pemasakannya seperti itu agar tidak merusak kandungan pada susu, dan ini juga sangat aman untuk dikonsumsi karena bakteri baiknya masih terkandung pada susu. Untuk selanjutnya, dinginkan dengan cepat agar susu sapi tidak terkontaminasi. Jadi setelah proses pemasakan, susu sapi segera didinginkan, tapi tidak boleh dimasukkan ke kulkas. Jadi diangin-anginkan, atau biasanya kan ibu-ibu ada kipas, jadi dikipasi aja supaya cepat dingin. Lalu dimasukkan gula dengan ukuran 1 liter untuk 1 liter susu dan 8 sendok makan. Kalau ini saya pakai takaran, tidak terlalu manis juga tidak terlalu hambar. Jadi opsional dari ibu-ibu sekalian untuk mau yang gimana rasanya. Tapi kalau pakai takaran saya juga seperti ini. Beri varian, setelah diaduk itu beri varian rasa juga, dan dibubuhkan opsional, bisa pakai buah-buah juga untuk menambah selera konsumen. Nah, setelah sudah jadi, masukkan segera ke botol steril. Jadi botolnya itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar steril, dan juga harus benar-benar layak lah, bagus juga botolnya. Tidak boleh botol yang sudah lama dipakai atau sudah sering dipakai, itu tidak boleh. Karena itu nanti konsumen tidak akan percaya dengan produk kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu susu sapi siap dipasarkan ke konsumen. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi memiliki berbagai manfaat, antara lain aman untuk dikonsumsi karena telah melalui proses pemanasan yang mampu menurunkan jumlah bakteri berbahaya. Selain itu, susu pasteurisasi memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan susu segar, sehingga mengurangi resiko kerusakan produk. Proses-proses juga membantu menjaga kualitas susu, baik dari segi aroma, rasa, maupun kandungan gizinya. Nah, melalui proses pasteurisasi, susu menjadi lebih aman untuk dikonsumsi, memiliki umur simpan lebih panjang dibandingkan susu segar. Kualitasnya juga ini juga lebih terjaga dibandingkan susu segar yang tidak diolah. Selain itu, susu pasteurisasi dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk minuman seperti yogurt, kefir, susu rasa, dan olahan lainnya yang untuk meningkatkan nilai jual pada susu. Manfaat susu pasteurisasi ini sangat penting untuk tubuh.
Nah, untuk selanjutnya adalah proses pemasaran. Setelah susu diolah menjadi sebuah produk yang bagus, layak, pastinya tidak pantas jika produk itu tidak dipasarkan. Untuk pemasaran itu yang pertama, kenapa sih pemasaran itu penting? Pemasaran merupakan tahapan penting setelah proses produksi susu pasteurisasi. Produk yang telah dihasilkan perlu diperkenalkan kepada konsumen agar diketahui, dipercaya, dan diminati. Tanpa adanya kegiatan pemasaran yang baik, produk yang berkualitas berpotensi tidak terserap oleh pasar secara optimal. Jadi proses pemasaran ini harus penting karena ini menentukan susu pasteurisasi itu laku atau tidak itu di proses pemasaran ini. Kalau pemasarannya tidak bagus ya susu tidak akan juga laku. Tapi kalau proses pemasarannya bagus, menarik, pasti banyak konsumen-konsumen yang ingin membeli produk susu pasteurisasi kita. Untuk selanjutnya yaitu pemasaran susu pasteurisasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Untuk yang pertama yaitu penggunaan kemasan yang menarik, bersih, dan higienis. Kenapa sih kok ini penting? Ya, memang penting. Karena pada saat konsumen membeli sebuah produk, itu pasti akan yang dilihat yang pertama adalah kemasan. Jadi kemasan ini harus desain sebagus mungkin, sebaik mungkin, serta semenarik mungkin agar konsumen tertarik dengan produk kita. Nomor dua yaitu pemberian label produk yang memuat informasi dasar seperti nama produk, tanggal produksi, dan masa simpan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi setelah produk dikemas dengan semenarik mungkin dan sebagus mungkin, harus diberikan dengan label produk yang memuat isinya yaitu nama produk. Produk itu namanya apa sih? Tanggal produksinya, masa simpannya atau masa expirednya. Itu harus tertera jelas agar konsumen mengerti, oh ini produknya diproduksi tanggal sekian, simpannya itu tanggal sekian, jadi harus tertera dengan jelas. Untuk yang ketiga yaitu produk susu pasteurisasi dapat dipasarkan melalui warung dan pasar lokal sebagai sarana distribusi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan tempatnya yang dekat dengan wisata Gunung Kelut bisa memudahkan akses agar produk lebih dikenal masyarakat. Nah, karena desa Babatan ini dekat dengan wisatanya, mulai dari wisata Gunung Kelut, Kota Mungil, atau Nusantara Studio, ke Kampung Anggrek, dan wisata-wisata lainnya seperti Lembah Gunung dan lain-lainnya itu masih banyak. Susu ini sangat mudah dipasarkan di tempat-tempat wisata. Untuk atau bisa dititip-titipkan ke warung-warung yang sudah ada pada tempat wisata ini. Seperti contohnya seperti di Gunung Kelut kan sudah ada warungnya, nanti bisa dititipkan ke situ produknya agar lebih cepat lakunya, perjanjiannya seperti apa nanti bisa dirunding dengan ibu-ibu sekalian sedia. Bingung ya, Bu. Kemudian yang nomor 4 itu ada memperluas jangkauan pemasaran. Promosi dapat dilakukan dengan melalui media sosial, melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sistem marketplace lainnya. Nah, media sosial ini bisa bisa berguna untuk promosi produk ibu-ibu panjenengan, ibu-ibu sekalian. Bisa diposting di status WhatsApp, Instagram, terus Facebook, TikTok, sistem atau GoFood, terus GrabFood, Shopee Food. Nah, seperti itu, platform-platform seperti itulah yang bisa membantu pemasaran lebih banyak dikenal oleh masyarakat umum. Kalau dari jangkauan luas atau dari luar kota itu eh, sepertinya pemasaran ini belum ada karena susu ini karena tidak tahan lama pada suhu ruang. Jadi kalau dipasarkan pada jarak yang jauh, susu sapi ini akan mengalami basi di jalan. Jadi tidak disarankan untuk luar kota. Bisanya untuk sekitaran kota, tapi mungkin mungkin eh, dengan perkembangan zaman mungkin mungkin bisa 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 untuk dipaketkan di luar kota.
Kalau pengen coba-coba bisa kok pakai kulbox. Nanti di kulboxnya diisi es batu yang banyak. Terus setelah itu susunya nanti dimasukkan di tengah-tengah sela-sela es batu itu. Kalau untuk daerah yang masih dekat dengan sini atau di luar kota tapi dekat dengan sini, contohnya seperti Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek itu kan masih dekat dengan sini, mungkin bisa dalam waktu hanya 1 hari ya. Tapi kalau 2 hari mungkin es batunya akan meleleh. Untuk selanjutnya yaitu peluang usaha desa babatan. Desa babatan memiliki ketersediaan bahan baku susu segar yang mudah diperoleh dari peternak lokal, sehingga mendukung keberlanjutan usaha pengolahan susu pasteurisasi. Produk susu pasteurisasi sebagai produk lokal memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena lebih segar, mudah diperoleh, dan mendukung perekonomian desa. Selain itu, susu pasteurisasi dapat dikembangkan menjadi berbagai varian rasa seperti coklat, strawberry, vanila, ataupun nanti bisa ditambahkan dengan buah-buahan tadi yang dapat meningkatkan nilai konsumen khususnya bagi anak-anak, remaja, dan ini susu itu bisa dikonsumsi oleh semua umur loh. Jadi peluang besar untuk menjual susu pasteurisasi ini. Usaha pengolahan susu pasteurisasi dapat berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha kelompok PKK sehingga dapat dikelola secara bersama-sama melalui kerja sama kelompok. Proses produksi, pengemasan, dan pemasaran dapat dilakukan lebih efektif serta memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota. Jadi desa Babatan ini karena susu sapinya segar dan mudah diperoleh, jadi mungkin tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Satu liter susu 9.000, nanti bisa Ibu, jika sudah dipasteurisasi, nanti bisa Ibu jual dengan harga 15 sampai 17.000, dan itu tergolong murah kalau di sini. Karena pada di luar-luar itu harganya melebihi itu. Untuk susu mentah harganya 15.000, kalau dipasteurisasi nanti bisa harganya 20.000 kalau di luar. Tapi kalau di BPKK sini tanpa rasa, susu murni ini akan dipasteurisasi tanpa rasa ya. Jadi cuman original, bisa dipatok dengan harga 15.000 dan itu cukup terjangkau untuk masyarakat, untuk konsumen-konsumen yang membeli. Tapi kalau dikasih-kasih rasa-rasa itu juga bisa lebih mahal lagi karena kita juga membutuhkan biaya untuk varian rasanya atau buah-buahannya, dan itu juga masih cukup terjangkau untuk semua masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu adalah penutup. Dengan penutupnya yaitu dengan kualitas dan keamanan yang lebih terjamin, susu pasteurisasi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, khususnya PKK di desa Babatan. Jadi dengan pengolahan yang tepat, serta pengemasan yang tepat, pemasaran yang tepat, susu ini akan laku, terjual banyak. Jadi kalau produknya nanti pas dimasak juga dengan suhu yang tepat, pemberian gulanya tepat, takarannya tepat, pemberian varian rasanya menarik, dan kemasannya bagus, labelnya juga ada, perizinannya mungkin menyusul ya ibu-ibu sekalian, jadi itu juga ada. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk kita selanjutnya. Nah, jadi kemasan dan pemasaran serta pemasakan atau pengolahan produk ini sangat penting dalam susu pasteurisasi. Dan ini semoga bisa meningkatkan pendapatan ibu-ibu PKK sekalian di Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Uh, uh, karena PPT-nya sudah habis dan saya sudah memaparkan sebuah materi, untuk selanjutnya bisa diaplikasikan dan mungkin akan saya pantau selanjutnya.
Terima kasih ibu-ibu sekalian atas partisipasinya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.